Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tugas materi pengayaan dari rangkaian mata kuliah rangkaian listrik dan elektronika tentang multistage, DC dan series amplifiers. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Abdi Fadila dengan NIM 120320026. Kemudian ada Darno Jeremia dengan NIM 120320020. Kemudian ada Albert Martua dengan NIM 120320024. Kemudian ada M. Farhan Sugara dengan NIM 119320018. Kemudian ada Astuti BP Simanulang dengan NIM 120320040. Kemudian ada M. Raffi Al-Ghifari dengan NIM 120320041. Kemudian ada Rangga Yuanas dengan NIM 120320011. Kemudian ada Anteng Pujianti dengan NIM 120320030. Kemudian ada Mesya Maharani dengan NIM 120320012. Kemudian ada Elianta Nyoze dengan NIM 120320039. Kemudian ada Ardi Rosita Nur dengan NIM 118320044. Kemudian ada Fatur Rahman Zuriawan dengan NIM 118320052. Dan penjelasan dimulai dengan teknik fisika ITERA. Teknik fisika merupakan studi interdisipliner yang menggabungkan fisika, matematika, dan teknik. Seorang lulusan teknik fisika dalam hal kegiatan perindustrian akan memiliki kemampuan sebagai penghubung dengan bidang keteknikan yang lain. Dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki lulusan teknik fisika berupa pengetahuan matematika, ilmu sains, dan dasar rekayasa yang kuat, yang dengannya dapat melakukan analisa, perancangan dan rekayasa, dan dapat melihat permasalahan dari berbagai bidang keteknikan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Darno. Teknik Fisika ITERA berdiri pada 18 Oktober tahun 2017 dan sudah menerima mahasiswa baru pada tahun 2018. Teknik Fisika ITERA mendapatkan akreditas baik yang berlaku dari 2021. Teknik Fisika ITERA mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri Pulau Sumatera. Pengembangan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak internal dan eksternal kampus. Program studi teknik fisika memiliki dua kelompok kalian. Di antaranya Sustainable and Intelligent Built Environment dan Sustainable Teknologi Material. Yang di dalamnya terdapat beberapa bidang kalian seperti instrumentasi dan kontrol, fisika bangunan, rekayasa material, dan sebagainya.
Baik, multistage amplifier dalam penguat atau amplifier ini output tahap pertama diumpankan ke input tahap berikutnya. Jenis koneksi seperti ini umumnya dikenal sebagai eh, cascading. Dalam penguat amplifier, cascading juga dapat dilakukan untuk mendapatkan impedansi input dan output yang akurat untuk aplikasi yang tepat. Sebuah desain multistage amplifier menggunakan CE, common emitter, sebagai tahap primer serta CB, common base. Sebagai tahap kedua disebut sebagai penguat bertingkat koneksi antara cascade dan cascade juga dapat dilakukan menggunakan amplifier FET. Setiap kali amplifier mengalir, maka diperlukan untuk menggunakan jaringan kopling antara output daya dari satu amplifier serta input daya dari amplifier bertingkat. Dalam amplifier ini ada tiga jenis amplifier bertingkat yang digunakan seperti kopling RC, kopling transformator, dan kopling langsung. Baik, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Kopling RC adalah metode kopling yang paling banyak digunakan dalam amplifier multi-tahap. Ini adalah aplikasi kopling kapasitif. Dalam hal ini, resistansi R adalah resistor yang terhubung di terminal kolektor dan kapasitor C terhubung di antara amplifier. Ini juga disebut kapasitor pemblokiran karena akan memblokir tegangan DC. Kerugian utama dari metode kopling ini adalah menyebabkan beberapa kehilangan sinyal frekuensi rendah. Namun, untuk memperkuat sinyal frekuensi yang lebih besar dari 10 Hz, kopling ini adalah metode terbaik yang paling murah. Biasanya diterapkan pada penguat sinyal kecil seperti pemutar rekaman, tape record, penerima radio, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya saya serahkan. Metode transformer kopling ini menggunakan sebuah transformator sebagai kopling atau penghubung antar penguat aplikasi. Dari rangkaian dengan kopling ini terdapat pada rangkaian IF suatu receiver. Contoh penguat dengan metode transformer kopling dapat dilihat pada gambar berikut. Rangkaian utama kopling transformer ini adalah T1 yang berfungsi untuk menghubungkan output penguat pertama ke input penguat kedua. Tingkat efisiensi penggunaan metode transformer kopling ini sangat tinggi karena bias tegangan antar penguat terpisah dan kesesuai impedansi antar penguat yang baik. Respon frekuensi dari metode transformer kopling ini ditentukan oleh reaktansi induktif dari transformator itu sendiri. Saya selanjutnya. Metode direct coupling ini tidak menggunakan komponen untuk menghubungkan antar penguat. Jadi dengan metode direct coupling, output penguat pertama langsung dihubungkan ke input penguat berikutnya. Gambar berikut menunjukkan penggunaan metode direct coupling. Rangkaian penguat di atas merupakan penguat dua tingkat yang menggunakan metode direct coupling. Kopling langsung atau direct coupling memberikan respon frekuensi yang baik karena seluruh tanggapan frekuensi pada penguat pertama akan diberikan ke penguat berikutnya secara langsung dan utuh. Metode direct coupling ini mempunyai kelemahan pada pemberian tegangan sumber untuk penguat berikutnya yang harus lebih tinggi dan penyesuaian impedasi antara output penguat pertama dan input penguat berikutnya. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Pergeseran fasa dan gain tegangan amplifier terutama tergantung pada rentang frekuensi selama pengoperasian amplifier. Secara umum, rentang total frekuensi dapat dipisahkan menjadi 3 tipe, seperti rentang frekuensi tinggi, frekuensi menengah, dan rentang frekuensi rendah. Kelebihan dari multi-stage amplifier adalah fleksibilitas dalam impedansi input dan output, dan kelebihan yang lebih tinggi. Aplikasi multi-stage amplifier misalnya dapat digunakan untuk meningkatkan sinyal yang sangat lemah ke tingkat utilizable. Amplifier atau penguat common collector atau juga disebut sebagai emitter follower merupakan penguat menggunakan BJT tipe NPN dengan terminal output diletakkan pada terminal emitter dan input diletakkan pada terminal base. Resistor R1 dan R2 membentuk jaringan pembagi tegangan sederhana yang digunakan untuk membiaskan transistor NPN menjadi konduksi. Karena pembagian tegangan ini tidak memuat banyak tegangan pada transistor, maka tegangan basis VB dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan rumus pembagi tegangan voltage divider equation sederhana seperti yang ditunjukkan. Voltage divider pembagian tegangan adalah rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi yang lebih kecil dengan hanya menggunakan dua resistor seri dan tegangan. Ada dua bagian penting pada bagian tegangan, rangkaian dan persamaan. Satu, sirkuit. Sebuah pembagian tegangan melibatkan penerapan sumber tegangan di serangkaian dua resistor. Persamaan V output sama dengan V input R2 per R1 tambah R2. Persamaan ini menyatakan bahwa tegangan keluaran berbanding lurus dengan tegangan masukan dan pembagian R2 dan R1 dan R2. Dua, penyederhanaan. Ada beberapa generalisasi yang baik untuk diingat saat menggunakan pembagian tegangan ini adalah penyederhanaan yang membuat evaluasi rangkaian pembagian tegangan menjadi sedikit lebih mudah. V output sama dengan V input atau jika R1 sama dengan R2. V output sama dengan V input jika R2 lebih besar dari R1. V output sama dengan 0 jika R2 lebih kecil daripada R1. Gain tegangan penguat common collector atau CC voltage gain. Ada rumusnya yaitu V output sama dengan V input kali RE per R accent tambah RE. Jadi V sama dengan V output per V input sama dengan IE kali RE per IE yang akan dikalikan dengan R accent E tambah RE. Karena RE jauh lebih besar dari R accent E kali R accent E tambah RE, maka AV sama dengan V output per V input sama dengan RE per RE yang sama dengan 1. Jadi penguat common collector tidak dapat memberikan penguatan tegangan dan ekspresi lain yang digunakan untuk mengabarkan rangkaian penguat common collector adalah sebagai rangkaian pengikut tegangan karena alasan yang jelas. Dengan demikian, karena sinyal output sangat mengikuti input dan berada dalam fase dengan input, maka
Rangkaian common collector merupakan gain penguatan tegangan kesatuan yang tidak dapat dibalik. Nah, untuk common base amplifier adalah jenis lain dari transistor persimpangan bipolar atau BJT. Konfigurasi di mana terminal basis transistor adalah terminal umum untuk sinyal input dan output. Maka namanya common base. Konfigurasi basis umum kurang umum sebagai penguat dibanding dengan konfigurasi emitter umum atau CE. Nah, CE tersendiri itu kolektor umum, CC yang lebih populer tetapi masih digunakan karena karakteristik input ataupun output yang unik. Agar konfigurasi common base beroperasi sebagai penguat, sinyal input diterapkan ke terminal emitter dan output diambil dari terminal kolektor. Jadi, arus emitter juga merupakan arus input dan arus kolektor juga merupakan arus keluaran, tetapi karena transistor adalah perangkat 3 lapis, dua sambungan PN transistor harus dibias dengan benar agar dapat berfungsi sebagai penguat basis umum. Itu adalah persimpangan basis emitter yang dibias maju. Nah, untuk di samping ini merupakan rangkaian dari common base amplifier. Next. Berdasarkan konfigurasi basis umum dasar bahwa variabel input berhubungan dengan arus emitter IE dan tegangan basis emitter VBE, sedangkan variabel keluaran berhubungan dengan IC arus kolektor dan tegangan basis kolektor VCB karena arus emitter IE juga merupakan arus input. Setiap perubahan pada arus input akan membuat perubahan yang sesuai pada arus kolektor. IC untuk konfigurasi penguat basis umum penguat arus AI diberikan sebagai arus keluar per arus masuk yang dengan sendirinya ditentukan oleh rumus IC per IE. Penguatan arus untuk konfigurasi CB disebut alpha. Dalam penguat BJT, arus emitter selalu lebih besar dari arus kolektor karena IE sama dengan IB plus IC. Gain arus penguat karena itu harus kurang dari satuan karena IC selalu lebih kecil dari IE dengan nilai IB. Jadi penguat CB melemahkan arus dengan nilai tipikal alpha berkisar antara 0,980 hingga 0,995. Next. Nah, hubungan listrik antara tiga arus transistor dapat ditunjukkan untuk memberikan ekspresi untuk alfa dan beta seperti yang ditunjukkan pada alfa dan beta sebagai berikut. Nah, di mana IE atau arus emitter sama dengan IB atau arus base plus IC atau arus kolektor, yang dimana alpha yaitu IC per IE dan beta IC per IB. Nah, untuk IC tersendiri, ketika kita ingin mencari nilai si IC, maka kita harus menggunakan rumus yaitu alpha dikali arus emitter sama dengan beta dikali arus base. Nah, untuk alpha tersendiri bisa juga menggunakan beta per beta plus 1 atau dan beta sama dengan alpha per 1 min A. Nah, untuk AI itu merupakan bisa dibilang sama dengan arus keluar per arus masuk sama dengan beta per beta plus 1 mendekati sama dengan 1. Oleh karena itu, jika nilai beta dari transistor sambungan bipolar standar adalah 100, maka nilai alpha akan diberikan sebagai 100 per 101 atau sama dengan 0,99. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatul. Karena penguat basis umum tidak dapat beroperasi sebagai penguat arus, penguat basis umum harus memiliki kemampuan untuk beroperasi sebagai penguat tegangan. Gain tegangan untuk penguat basis umum adalah rasio Vout per Vin, yaitu tegangan kolektor VC dengan tegangan emitter VE. Dengan kata lain, V
V out atau V keluar sama dengan VC dan V in atau V masuk sama dengan VE. Sebagai tegangan output V out atau V keluar dikembangkan di resistansi kolektor RC tegangan output, karena itu harus menjadi fungsi IC seperti dari hukum Ohm. Jadi setiap perubahan di IE akan memiliki perubahan yang sesuai di IC. Karena penguatan arus kira-kira sama dengan 1 sebagai IC dan IE, maka persamaan penguatan tegangan adalah AV sama dengan RC per RE. Selanjutnya, salah satu karakteristik menarik dari rangkaian penguat basis umum adalah rasio impedansi input dan outputnya sehingga menimbulkan apa yang dikenal sebagai penguatan resistensi amplifier. Properti dasar yang memungkinkan penguatan antara terminal input dan ground ada 2 kemungkinan, yaitu jalur resistif paralel, satu melalui resistansi emitor RE ke ground dan yang lainnya melalui RE dan terminal basis ke ground. Untuk latihan soal, mungkin kalian bisa lihat ada beberapa soal di sini. Yang pertama itu penguatan CB melembahkan arus dengan nilai tipikal alfa berkisar antara, dan yang kedua penguat menggunakan BJT tipe NPN dengan terminal output diletakkan pada terminal emitter dan input diletakkan pada terminal base merupakan pengertian dari. Untuk soal nomor 3, pilihan ganda, aplikasi multistage amplifier misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan signal yang sangat lemah ke, dan untuk nomor 4, rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi yang lebih kecil adalah pengertian dari. Untuk soal nomor 5, pilihan ganda, resistor R1 dan R2 membentuk jaringan pembagi tegangan sederhana yang digunakan untuk membiaskan transistor NPN menjadi. Untuk soal nomor 6, esai, rangkaian utama coupling transformer berfungsi untuk. Dan untuk soal selanjutnya yaitu pilihan ganda, aplikasi multistage amplifier misalnya dapat digunakan untuk meningkatkan sinyal yang sangat lemah ke. Untuk slide selanjutnya, untuk nomor 8 ada pilihan ganda, ada 3 jenis amplifier bertingkat yang digunakan kecuali. Untuk soal nomor 9, esai, jenis lain dari transistor persimpangan bipolar BJT, konfigurasi di mana terminal basis transistor adalah terminal umum untuk signal input dan output, maka namanya common base adalah pengertian dari. Yang terakhir yaitu nomor 10, impedansi input sangat rendah dan tergantung pada nilai impedansi sumber. RS terhubung ke terminal emitor. Nilai impedansi input dapat berkisar antara sekian. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami presentasi kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.